Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Oke, saya mau share sedikit. Jadi tadi malam itu ada pertemuan menarik kami sampai pagi ya, sekitar ya lewat lah dari tengah malam. Ketemu sama beberapa kawan yang sebenarnya kita nggak ketemu karena terpisah oleh keadaan COVID-19 ya. Sekitar 2 bulanan lebih lah kami nggak ketemu. Dan begitu juga dengan project yang memang rencananya ada yang harus dikerjakan. Oke, saya mau share aja ya. Jadi ada sebuah project yang memang kami lagi ada rencana untuk kerjakan bersama. Bentuknya sebuah startup ya, startup di bidang logistik. Dan menariknya ini sekedar saran aja buat kawan-kawan semua, jika memang ada rencana untuk bangun sebuah startup, please jangan sendiri ya, karena kalau sendiri itu bukan nggak bisa, tapi butuh effort 2-3 kali lipat dari kerja kita sendiri gitu. Dan yang kedua ya, standarnya sebuah startup itu memang bertiga ya, bertiga. Jadi ada orang yang menjadi main personnya ya, yang memang punya ide dan punya segala pengetahuan atau skill mengenai apa yang mau dibuat. Terus ada satu orang yang memang paham sistem, dalam artian dia bisa mengkonversi ide, pemikiran, skill orang lain itu ke dalam sebuah sistem yang bisa ditransferkan ke orang lain. Dan kemudian orang ketiga itu yang ini ya, yang menjadi orang penengah. Dia bisa jadi orang administrasi, dia bisa jadi orang yang kalau ibarat sebuah meeting, ada yang minute of meeting, ada yang buat catatannya, ada yang menjadi penengahnya, ada yang jadi remindernya. Nah, orang ketiga ini kalau kita bilang penting nggak sih ya, tergantung ya. Kalau dia memang pakar jadi orang tengah, penting dia. Ibarat kalau kita main bola itu ada wasitnya, ya ada orang tengah ya. Jadi kalau umpama nggak ada wasit, ya pertandingan bola itu bisa nggak selesai-selesai. Alias kalau umpama ngerjain project atau kita bikin sebuah startup, bisa nggak jelas tuh ujungnya kapan, gitu ya. Nah, ada satu tips menarik yang saya harus share jujur aja, karena memang ini keluar dari ide orang ketiga tadi gitu ya. Ya, jadi orang ketiga ini ternyata memang mampu menengahi kami berdua dan sangat menarik. Oke, jadi kalau umpama ada kawan atau tim atau siapapun yang punya ide atau punya pengalaman atau punya segudang segudang ilmu untuk kita mau konversi dan kita bisa keluarkan, kasih ke orang lain, keluarkan dari kepalanya si person yang punya gudangnya ini, ya caranya gini ya, kita kasih ide ke dia. Oke, coba kamu buatkan, anggap bikin sebuah table list ya. Kalau kita baca buku itu kan ada table list tuh. Oke, kita minta dia untuk buatkan table list. Gak usah banyak-banyak, anggap aja kita bikin 10 bab ya. Dalam sebuah table list kita minta dia bikin, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 poin-poin apa aja kalau kita bahas satu topik gitu. Karena kan dia punya jam terbang, dia punya pengalaman, dia punya ilmu, dia punya ide semuanya. Minta dia buatkan dalam 10 topik ya. Sederhanakan dalam bentuk 10 topik. Atau kita suruh dia bikin list dari yang dia paham mengenai ide dia itu dalam bentuk piramida terbalik ya. Jadi kita bikin dia piramida terbalik. Kita bikin piramida terbalik, terus kemudian kita bikin piramida terbalik itu list seakan-akan ada 10 layer. Jadi dia bikin dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mengenai ide atau apa yang dia pahami ya. Kalau memang ternyata 10 itu terlalu banyak, ya suruh bikin 5 ya. Kalau umpama di bawah 5 berarti dia nggak cukup paham mengenai ide atau rencana yang dia mau bangun gitu ya. Jadi
kita kasih waktu, tempo, berapa lama dia akan ngeluarin ide itu. Kalau mama dia bilang saya bisa ngeluarin dalam 1 minggu, oke good, kita tunggu 1 minggu itu, kita remind dia. Tapi kalau mama ternyata dia bisa ngeluarin dalam 1 malam, berarti itu kepenuhan ya. Ibarat orang bilang ya apa ya, itu idenya di kepalanya udah kepenuhan dan dia butuh apa ya, butuh orang lain atau butuh sarana untuk mengeluarkan ide-ide itu ya. Dan kejadiannya memang bener ya, pagi ini saya udah langsung dapat gitu ya 10 list itu, artinya bahkan lebih dari 10 list. Nah itu artinya idenya sangat banyak dan kawan-kawan harus siap memulai bikin bukunya itu ya dari 10 bab itu. Nah nextnya apa? Nextnya supaya kita semua paham apa yang mau dikerjakan dan bisa dikerjakan tentunya, kawan-kawan bisa mulai dengan mind map ya, bangun mind mapping. Bangun mind map seperti apa? Nanti saya akan kasih linknya di sini ya. Kalau saya pribadi pakai Google, jadi Google It ya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Kawan-kawan bisa klik login, pakai Gmail account juga bisa. Kawan-kawan bisa tuangin seluruh ide-ide kawan-kawan melalui aplikasi Google It ini ya. Jadi gampang nantinya kalau kita mau ingat lagi atau kita mau ngerjain apa aja, kita tinggal balik lagi ke aplikasi Google It, kita tinggal lihat, oh ternyata kita mau bikin ini, ujung-ujungnya tuh ini gitu, atau bab-babnya tuh ini. Nah ini salah satu tips juga ya, kalau mama saya baca buku baru, supaya buku yang saya baca itu cepat saya nangkapnya dan nggak perlu harus balik-balik lagi, saya paham isinya apa, biasanya saya bikin pakai Google It ya. Ada buku baru saya buka, oke ibarat buku ya, kita baca babnya dulu ya. Ini beda-beda cara teknik baca, cuman kalau buat saya pribadi buku itu saya pasti baca babnya dulu. Saya ambil babnya, saya buka Google It, saya masukkan di Google It ya judulnya, terus saya masukin bab-babnya. Nanti dari bab-babnya itu saya pecah lagi ya, saya bikin kaki-kakinya lagi, jadi seperti gurita gitu ya. Jadi dari kepala gurita, terus kaki-kaki gurita, itu bab-babnya, terus dari bab-bab itu kita bikin lagi sub-bab ya. Nah sampai di ujung sub-bab itu kita akan paham, oh ternyata isi buku itu ini gitu ya. Atau oh ternyata project yang kita mau bangun tuh ini, dan kita akan start dari setiap ujung dari kaki gurita itu. Gitu ya kawan-kawan. Oke, saya share itu sore ini. Silakan mencoba, saya akan kasih link Google It ya, Google It, COGGLE ya .it. Nanti saya akan kasih aja, bisa lihat, dan mungkin saya akan nanti kasih satu ini ya, satu video untuk coba bagaimana sih pakai Google It gitu ya, supaya kawan-kawan bisa mencoba juga di rumah, dan itu free aplikasinya. So far sih menurut saya sih oke. Saya suka pakainya gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Doain kita semua sehat ya, dan mudah-mudahan ada ilmu-ilmu baru yang bisa kita share terus buat semua sahabat muslim kreator ya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan lupa klik like and share.